Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Studi Al-Quran yang beranggotakan saya Lailal Aina dan Maila Faiza ingin menjelaskan tentang ayat dan surah di dalam Al-Quran. Apa sih definisi ayat itu? Yang pertama, ayat bisa diartikan sebagai bukti nyata atau dalil tentang keagungan Allah, tentang keesaan Allah, dan kenapa kita harus mengimani Allah. Contohnya terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 211. Yang kedua, ayat bisa diartikan sebagai tanda. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 248. Yang ketiga, Al-Quran bisa dijadikan pelajaran atau teladan yang terdapat pada surah Al-Furqan ayat 37. Dan yang keempat, Al-Quran bisa dijadikan sebagai tanda-tanda yang terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 22. Jadi dari keempat definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ayat adalah sekumpulan kata di dalam Al-Quran yang memiliki permulaan dan akhiran, yang berisi kalam Allah, yang mengandung tanda-tanda, bukti nyata, dan dalil serta mukjizat di dalam Al-Quran. Sedangkan apa sih pengertian surah itu? Pengertian surah atau surah itu didefinisikan sebagai tempat atau kedudukan yang tinggi. Kenapa demikian? Karena surah diturunkan di tempat yang tinggi, yaitu Lauhul Mahfuz. Sedangkan definisi lain dari surah adalah sekumpulan ayat di dalam Al-Quran yang memiliki awalan dan akhiran. Dan mengenai perhitungan jumlah ayat dalam Al-Quran telah disepakati sebanyak lebih dari 6.200 ayat atau 6.666 sesuai yang telah dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian Pentasih Mushaf Al-Quran Kementerian Agama atau Kemenak RI Fahrul Razi telah mengatakan terdapat 7 mazhab yang memiliki sudut pandang tentang perhitungan ayat yang berbeda-beda setiap mazhabnya. Seperti 1. Al-Madani Al-Awal memiliki jumlah 6.217 atau 6.214 ayat. 2. Al-Madani Al-Akhir berjumlah 6.214. Al-Madani Al-Akhir sama dengan Al-Madani Al-Awal, namun keduanya tetap memiliki perbedaan. Yang ketiga ada Al-Maki yang memiliki 6.220 ayat. Keempat, sebanyak 6.226 ayat. Al-Kufi sebanyak 6.236 ayat. Al-Bisri sebanyak 6.205 ayat. Dan yang terakhir Al-Himsi sebanyak 6.232 ayat. Dari ketujuh mazhab tadi memiliki jumlah ayat yang berbeda-beda. Dan memiliki jumlah ayat yang lebih banyak bukan berarti kita menambah-nambahi ayat, dan jumlah yang lebih sedikit bukan berarti kita menghapus ayat tersebut, melainkan yang sebenarnya itu kita menghitung jumlah ayat dari Rasulullah bersabda yang kemudian didengar oleh para sahabat, dan para sahabat itu menyampaikan secara berkesinambungan kepada generasi berikutnya. Nah, setelah mengetahui tentang definisi surah dan ayat, kemudian kita juga telah mengetahui jumlah ayat dan surah di dalam Al-Quran menurut beberapa pandangan mazhab. Kita akan beralih tentang bagaimana pengelompokan ayat di dalam dan surah di dalam Al-Quran. Dari Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani dalam kitabnya Manahil Al-Irfan fi Ulum Al-Quran, beliau menjelaskan bahwa beliau mengelompokkan ayat dan surah itu ke dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah At-Tiwal. At-Tiwal ini terdiri dari 7 surah-surah panjang seperti Al-Baqarah, Ali Imran, Al-A'raf, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, dan satunya lagi antara Al-Anfal dengan At-Taubah karena tidak ada lafaz bismillah, atau surah Yunus. Kedua adalah kelompok Al-Mi'un. Kelompok ini terdiri dari surah yang memiliki ayat sedikit lebih dari 100. Contohnya seperti Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, dan lainnya. Dan yang ketiga ada Al-Matsani, yaitu surah yang memiliki ayat kurang dari 100 ayat, seperti contohnya surah Al-Hijr, Al-Fatihah, Ibrahim,
dan lain-lain. Dan yang keempat, yang terakhir ada Al-Mufassal. Mufassal sendiri memiliki 3 jenis. Yang pertama ada Tiwal Al-Mufassal, yaitu surah-surah panjang dalam juz amma seperti An-Naba sampai Al-Buruj. Terus yang kedua ada Ausat Al-Mufassal, yaitu surah-surah yang sedang dalam juz amma, tidak terlalu panjang dan tidak juga terlalu pendek, seperti surah At-Tariq sampai Al-Bayyinah. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah Qisar Al-Mufassal, yaitu surah yang pendek seperti surah Az-Zalzalah sampai An-Nas. Tadi penjelasan singkat mengenai surah dan ayat Al-Quran dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika mungkin ada kesalahan kata atau kata yang kurang jelas dari penjelasan kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.